Selamat jumpa kembali dengan channel YouTube Persatuan Pensiunan Indonesia Banten atau disingkat PPI Banten. Saudara pemirsa dimanapun Anda berada, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Kami informasikan bahwa Persatuan Pensiunan Indonesia Banten akan mendirikan suatu wadah yang menangani masalah hukum, yaitu LBH atau Lembaga Bantuan Hukum PPI Banten. Pembentukan Lembaga Bantuan Hukum tersebut diawali dengan rapat atau pertemuan dan diskusi di rumah makan atau kedai sama-sama milik Ibu Hajah Neng Nur Cahyati di lingkungan Graha Asri Serang. Saudara, hadir dalam acara tersebut yaitu Ketua Umum Bapak Hilman Niti Amijaya, Sekretaris Umum Bapak Nandi Mulya, perwakilan dari Wakil Ketua 2 Bapak Dian, dari bidang hukum Bapak Samsir, dan dari anggota PPI lainnya yaitu Bapak Budi Hartono, Bapak Nuryadi, Bapak Ino Rawita, dan dari sekretariat ada Bapak Dadang, Bapak Rudiansa, Bapak Ahmad Jajuli Hasan, kemudian Engkos Sulaiman, kemudian Suseno, Nasruddin, dan Dewan Pakar PPI Banten yaitu Bapak Profesor Dr. Kriswanto SH, SH, SPD, MH, MM, MAP. Beliau sebagai Dewan Pakar PPI Banten yang mendorong pembentukan LBH PPI Banten. Beliau banyak menimba ilmu dari berbagai ilmu sehingga gelarnya sangat berderet. Dan acara ini, diskusi ini dihadiri pula dari PPI Kota Cilegon, yaitu Ketua PPI-nya Bapak Taufik dan beserta jajarannya. Dalam acara rapat didiskusikan mengenai cara-cara pembentukan LBH, kemudian dokumen apa yang harus disediakan, manfaat apa yang akan dihasilkan, maksudnya apa, tujuannya apa, dan siapa yang akan mendapatkan manfaat. Baiklah saudara, kita simak sejenak diskusi ini dengan seksama. Yang penting LKBH kita ini nanti terakreditasi, maka setiap gerakan kita menangani kasus itu dapatlah bantuan dari ABBD, ABBN, itu sudah ada jatahnya. Ya masuklah ke PPI itu. Tetapi kita harus berjuang dulu secara pro bono dan kita tidak boleh menarik itu. Abah misalnya Abah Topik ini meminta bantuan tidak boleh pro bono karena beliau harus menyatakan pakai surat keterangan mau nggak kira-kira? Kan nggak juga. Maka beliau langkah awalnya supaya mendapatkan
pelayanan yang bagus, kemudian advokat yang bagus, itu yang menuju LKBH kita bercerita tentang permasalahannya, langkahnya apa. Tapi beliau tidak bisa menggunakan LKBH itu untuk maju secara litigasi. Litigasi itu apa? Untuk beracara di pengadilan, karena ini pro bono. Kecuali beliau mendapatkan surat keterangan miskin dari kelurahan. Ya, ingat-ingat. Oke ya, udah paham berarti ini satu. Maka orang-orang yang datang ke tempat kami ini, LKBH itu adalah orang-orang yang sudah mendapatkan surat keterangan miskin, karena salah satunya untuk mengajukan dana itu adalah adanya surat keterangan miskin. Karena miskin maka didanai oleh pemerintah. Kalau tidak yang ada di dalam LKBH kan bisa dimanfaatkan juga oleh beliau-beliau itu. Saya akan menggambarkan secara ini, saya ngomong percaya Bang ya, karena saya praktisi ya, akademisi praktisi. Jadi bukan saya ngomong nanti apa harus percaya dan hati-hati di luar sana. Mulai dari kepolisian, mohon izin ya, saya hanya 95% percaya. Karena yang mencetak saya, ya saya yang praktek. Saya menjelaskan kepada bapak-bapak penegak hukum dalam hal ini 5. Penegak hukum itu 5. Yang pertama polisi, yang kedua jaksa, yang ketiga hakim, yang keempatnya lembaga pemasyarakatan, yang kelimanya adalah pengacara atau advokat. Tapi di dalam lapangannya mereka itu saya jadi nangis sendiri. Pokoknya jadi kan saya harus, maaf ya, saya nggak mau merepotkan apa-apa itu enggak. Dalam itu harus saya lengkapi semua mulai AC sampai tempat untuk tamunya, untuk tempat itu harus. Jadi saya nggak mau apa hanya sekedarnya aja. Karena ini yang kita bawa ini kan PPI. Jadi yang datang ke sana bersama. PPI itu bukan orang sembarangan. Kalau kita sembarangan saja lebih baik juga. Yang ngapain kita keluar dari yang lain? Kalau kita biasa, jangan jadi orang yang biasa, jadilah orang yang luar biasa. Jadi Pak Ketum barangkali Pak Sabtu karena yang sama menutup Pak. Ya, betul. Beliau bidang hukumnya PPI Pak. Enggak, tapi tidak sama. Tidak sama. Dari sudah disampaikan bahwa hal yang pertama yang perkembangan. Saya bilang saya baca di surat kemarin apakah itu mereka orang maka sendiri kan ya mohon maaf ya, pembentukan lembaga itu kan enggak seperti yang kita tahu. Tapi yang pengalaman kemarin kan waktu pembentukan koperasi itu kan lama itu. Memang seperti itu kan kita ketemu dengan hukumnya LBH ini. Jadi yang tadi mungkin Bang Chris ya 8 itu kan nanti lah dulu ada mengisinya menjadi acara yang bukan kepada temanya nanti sudah lebih dari 10 tahun ditinggal. Ya, kalau laki kerja ya perempuan dengan perempuan. Dari itu saya mau dari mana nunggu dia kadang-kadang sebulan itu kalau masih ini Mbak. Coba ya nanti ya. Cuma saya lagi pasien kami kemana di luar. Rapat selanjutnya bertempat di Sekretariat PPI Provinsi Banten, menghadirkan Bapak Aceh Asnawi, mantan dekan Jadi ini hukum kalau saya pelajari ini udah Fakultas hampir Hukum mengakomodir ya semua Untirta apa yang ada di LBH Banten. ini juga. Kemudian nanti struktur organisasi ini LBH ini ya Di dalam rapat ini kita lihat dibahas dari kebutuhan kita. Karena persiapan ini kalau kita lihat ini masih pengusulan ya, perlu ada akte penambahan ya. badan Karena hukum di dalam bantuan hukum dan ada yang nanti dibahas pula mengenai ya, yang nanti dia bisa lambang menyampaikan langsung kepada LBH Provinsi Banten. Acara rapat menghasilkan rumusan
mengenai lambang LBH yang sudah kita susun dan kita sempurnakan, serta persyaratan-persyaratan untuk mengajukan pembentukan LBH Provinsi Banten ke Dirjen AHU, Kementerian Hukum dan HAM, serta setelah dari Dirjen AHU Ya, jadi seperti langsung itu mendirikan ceritanya tuh. akte Jadi nota. tidak sembarangan di sini itu seolah-olah pedang misalnya. Mari kita tidak. simak pula Tapi pedangnya itu pembahasan karena ke bawah. mengenai Tapi kalau lambang beliau tadi LBH mengatakan pedang PPI itu Banten. mentang-mentang benar itu karena menaiknya ke atas. Itu benar. Jadi saya juga kaget kok pinter amat ya gitu ya. Karena pedangnya itu ke bawah. Jadi si ke bawah itu ultimum remedium. Bahwa sebenarnya pidana itu di terakhir, maka saya tangkapkan ke bawah. Hukum itu sendiri adalah putri itu lembut, bunda ini lembut. Kalau saya kan kasar orangnya ya, itu lembut, maka dia dilambangkan sebagai perempuan. Kemudian dia ditutup matanya, saya tidak peduli mau kamu mau siapa saja akan saya sikat. Kalau sudah salah, tetapi dengan menggunakan ultimum remedium tadi. Gitu ya. Jadi tinggal misalnya Pak Badak diartikan oleh Abah misalnya sebagai sesuatu ikon Banten ini yang memang ya kuat, ya nggak apa-apa, punya kekuatan, punya semangat yang tinggi. Kemudian dia cula satu, bahwa cula itu menandakan bahwa saya harus tegakkan keadilan. Ya nggak apa-apa. Maka untuk menegakkan itu, saya tidak peduli mau yang di depan itu siapa, saya tutup itu mukamu si Badak tuh. Yuk masuk semuanya kan? Masuk gitu Bah, ya monggo saja. Itu ya, penjelasan saya begitu ya. Jadi yang saya takutkan ketika Abah itu nanti mengartikan sesuatu, ikon-ikon itu nanti itu nggak tahu dengan filosofinya. Nanti kalau Abah itu masuk ke tempat saya, itu ada burung Garuda itu besar-besar. Tapi bukan Garuda. Sesungguhnya Garuda itu tidak ada. Karena Garuda itu sejatinya dulu itu difilosofikan si Dewa Brahma itu naik burung itu. Maka burung Garuda itu sesungguhnya elang Jawa. Jadi itu, jadi kalau jenengan, oh burung Garuda tidak ada, yang ada elang Jawa. Masuk ke tempat saya, ke kantor nanti PPI itu isinya itu cuma burung besar. Gerindra ya. Iya. Saudara, ini adalah gambar atau foto-foto kegiatan saat diskusi penetapan lambang yang akan dipakai oleh LBH PPI Provinsi Banten, dan juga diskusi mengenai berkas-berkas apa yang perlu disampaikan ke notaris dan yang akan didaftarkan di Direktur Jenderal AHU, Kementerian Hukum dan HAM. Saudara pemirsa dimanapun Anda berada, rapat mengenai pembentukan LBH PPI Provinsi Banten dilanjutkan secara estafet, dan pada tanggal 3 Agustus dilaksanakan rapat kembali untuk penajaman apa yang akan dikirimkan atau disampaikan ke notaris dan Dirjen AHU mengenai berkas-berkas yang akan dilampirkan. Dan terakhir, berkas kelengkapan sudah dilengkapi, lambang LBH PPI pun sudah ditentukan, ada 2 versi, yaitu LBH PPI PB itu Provinsi Banten, dan LBH PPI Banten. Dan alhamdulillah berkas untuk pendaftaran LBH
PPI Provinsi Banten telah ditindaklanjuti dan telah didaftarkan ke Dirjen AHU Kementerian Hukum dan HAM, dan kami atau kita telah mendapatkan surat mengenai verifikasi bahwa nama LBH PPI Banten sudah didaftarkan, namun ingin mendapatkan verifikasi kembali apakah nama itu sudah final ataukah belum. Terima kasih info dari kami untuk diketahui anggota PPI Provinsi Banten seluruhnya. Sekali lagi, terima kasih sudah menonton channel ini.